2, 3. Ya. Anaknya umur berapa? Kok udah bisa jalan? Baru 1 tahun. Oh my god, anakku 14 belum bisa jalan nih. Apa anakku tumbuh kembangnya lambat ya? Mesti gimana dong? Aduh. Orang tua mana sih yang nggak mau ngelihat anaknya tumbuh dengan sehat, kuat, bahkan bahagia? Sama halnya dengan soal berjalan, berdiri, bahkan berlari. Semua orang tua pasti pengen anaknya tuh cepat berjalan, cepat berdiri, bahkan bisa berlari. Tapi moms, yang perlu kita ingat, setiap anak memiliki tumbuh kembang yang berbeda-beda di setiap usianya. Setiap anak juga memiliki keunikan dalam tumbuh kembangnya masing-masing. Kayak mami aja punya 2 anak, beda, nggak ada yang sama moms tumbuh kembangnya. Sama halnya dengan kita orang tua, pola asuh orang tua tuh berbeda-beda, tapi tujuan kita satu. Kita mau anak kita happy, kita mau anak kita tumbuh dengan sehat, bahkan kuat. Nah, berikut adalah beberapa cara stimulasi untuk membuat anak kita bisa cepat berdiri, berjalan, bahkan berlari versi mami yang udah punya 2 anak. Stimulasi yang pertama, mengajari anak kita untuk duduk yang tegap. Hah? Gue kan mau anak gue bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari. Apa hubungannya sama duduk? Jadi moms, anak kita sebelum bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari, kita harus memastikannya dulu anak kita memiliki otot kaki, pinggul, panggul yang kuat untuk menopang tubuhnya sendiri. Jadi sama kayak kuda-kuda. Jadi kuda-kuda untuk bisa berjalan, berdiri, bahkan berlari itu harus bisa duduk yang tegap dulu. Jadi moms, biasa tuh baby yang berumur 3 bulanan itu udah mulai bisa duduk, tapi dengan bantuan orang tua. Dan biasanya baby yang berumur 6 bulanan itu udah bisa duduk sendiri tanpa bantuan. Dan disinilah dibutuhkan stimulasi sentuhan-sentuhan lembut dari orang tua. Dengan cara tuh kita bisa bermain sama anak kita. Dari anak kita tiduran, kita angkat dengan 2 tangan dia untuk duduk. Dan kita lakukan itu berulang kali sambil bermain dengan dia dan dia have fun. Lalu kita juga bisa bermain susun-susunan, bermain menggelindingkan bola. Pokoknya mainan-mainan yang bisa menarik perhatian si baby kita agar dia tuh mau duduk, stay cukup lama duduk. Dan itu akan melatih otot-otot baby kita, kaki, pinggul, dan panggulnya makin kuat. Dan akhirnya dia sudah memiliki postur tubuh yang tegap dalam duduk. Tanpa bantuan, gak goyang-goyang dan segala macam. Kita baru lanjut nih, stimulasi selanjutnya. Stimulasi kedua, stimulasi mengangkat badan anak kita atau dengan cara merangkak. Jadi mam, setelah anak kita sudah memiliki postur tubuh yang tegap dalam duduk nih, udah gak goyang sana goyang sini, stimulasi selanjutnya adalah merangkak. Jadi mam, stimulasi merangkak ini sendiri dapat melatih kemampuan kaki dan tangan baby kita secara bersamaan. Dan kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam proses untuk berjalan. Jadi kita harus bisa dulu nih baby kita merangkak. Nah, yang bisa kita lakukan tuh apa mam sebagai orang tua? Jadi biasanya merangkak itu akan dimulai pada baby kita berumur 7-10 bulanan. Ui itu start 9 bulan, Luisa 8 bulan, beda ya moms ya. Jadi yang kita bisa lakukan, kita bisa merangkak bersama dengan anak kita. Merangkak nih, kita ngerangkak, dia ngeliatin, mami aku ngerangkak, aku juga bisa nih ikutan lari kejar mami. Atau kita juga bisa menyemangati anak kita, memberikan pujian untuk langkah-langkah perangkakan awal dia. Dan biasanya kalau baby yang baru mulai merangkak, itu dia ngerangkak bentar, dia udah malas duduk lagi. Karena dia kan belum terbiasa ya moms ya. Yang bisa kita lakukan adalah merangsang dia dengan mainan atau makanan kesukaan dia. Dan trust me, ini yang paling berhasil. Kedua baby mami berhasil sama stimulasi ini. Jadi ketika anak kita udah mulai mau merangkak, kita bisa menaruh kayak mainan kesukaan dia, makanan kesukaan dia di depan mata dia. Nggak usah jauh-jauh dulu, deket-deket dulu kita taruh. Anak kita merangkak, ambil, terus lama-lama makin jauh. Dan itu akan makin membuat anak kita tuh merangkak tuh makin mantap. Setelah anak kita sudah makin bagus merangkaknya, kita mulai nih ke stimulasi selanjutnya. Stimulasi ketiga, stimulasi jongkok dan berpegangan. Jadi moms, biasanya ini start pada baby kita yang berusia 8 bulan. Setelah dia udah punya postur tubuh yang tegap untuk duduk, nggak goyang-goyang, terus dia juga udah mulai bisa merangkak. Dan biasanya di fase ini otot kaki dan tangannya tuh udah mulai kuat nih. Di fase ini baby kita akan dengan sendirinya dia akan menarik diri untuk berpegangan. Pegangan sama kita, pegangan sama sofa atau furniture. Jadi kita tuh bisa membantu untuk menaik dan turun
memulihkan badan baby kita nih. Caranya gimana nih? Jadi kayak dia punya makanan atau mainan kesukaan dia nih, pas dia lagi berdiri berpegangan sama sofa atau furniture atau kita taruh nih makanan di bawah, biar dia berusaha untuk gapai, berusaha untuk menekuk lutut dan jongkok. Dan disinilah kemampuan baby kita akan diasah, sehingga membuat baby kita makin terbiasa untuk berdiri di kaki sendiri. Dan di fase ini kita lakukan berulang kali stimulasi menaik turunkan baby kita untuk menekuk lutut dan jongkok. Lama kelamaan akan makin kuat dan makin kuat. Barulah nih kita lanjutin ke stimulasi selanjutnya. Stimulasi keempat, stimulasi berjalan bersama orang tua. Jadi moms, ketika anak kita sudah memiliki tubuh yang tegap, otot yang kuat, dan juga sudah memiliki keseimbangan tubuh yang bagus, saatnya adalah untuk membentuk rasa kepercayaan diri pada baby kita. Jadi dengan cara untuk menompang kedua tangan anak kita pegangin, lalu mulailah langkah awal untuk berjalan. 1, 2, 3, 4. Percayalah moms, dengan kita menompang berpegangan tangan dengan baby kita sampai memulai langkah awal dia untuk berjalan, wah, baby kita akan makin semangat, happy banget, dan makin percaya diri. Lakukan stimulasi ini berulang-ulang, berlatih. Lama kelamaan baby kita pasti bisa cepat berjalan, berdiri, bahkan berlari. Mami udah buktiin loh. Stimulasi kelima, stimulasi keliling rumah. Jadi cukup lucu ya moms ya. Jadi stimulasi ini adalah stimulasi dimana di umur kurang lebih 8-9 bulanan baby kita udah mulai suka merambat, menjelajah ke furniture rumah kita. Jadi that's why kenapa mami bilang stimulasi keliling dunia. Biasanya sofa ya moms, sofa atau meja. Jadi apa nih yang harus kita lakukan nih dengan membantu stimulasi ini? Kita bisa membantu dengan cara makanan atau mainan kesukaan baby kita. Jadi pada saat mulai di fase baby kita suka merambat ke segala furniture sambil berpegangan sambil jalan, kita bisa kasih makanan. Sayang, ada makanan di sini nih, ambil. Makin lama makin cepet moms. Jadi Uya sama Luise awalnya tuh lambat banget sambil pegangan sambil jalan. Kita ulang terus stimulasi seperti itu, makin lama anak kita makin akan cepet cara jalannya. Walaupun masih sambil pegangan, tapi otot kaki dan tangan dia secara bersamaan jalan itu udah seimbang, makin kuat dan makin bagus karena semakin sering kita latih ya moms ya. Jadi di fase ini yang perlu kita perhatiin, ketika anak kita udah mulai keliling rumah, amankan segala furniture yang berbahaya dan benda-benda tajam ya moms ya, harus agak waspada. Dan ingat, makin kita latih, anak kita makin kuat, makin bagus, dan makin cepat bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari. Stimulasi keenam, stimulasi baby walker. Jadi moms, mungkin banyak pro dan kontra soal baby walker ini. Bahkan banyak yang bilang kalau misalnya pakai baby walker itu biasanya akan menghambat pertumbuhan otot-otot kaki baby kita. Jadi ini tergantung lagi ya moms ya. Kalau mami sendiri, dua baby mami itu pakai baby walker dua-duanya, dan biasanya ini kita start taruh baby walker itu di umur 5-6 bulan gitu. Jadi yang harus kita perhatiin moms, sebelum kita menaruh anak kita di baby walker, pastikan kaki anak kita tuh nggak jinjit. Jadi anak kita tuh kakinya tuh udah menggapai ke keramik itu, jadi nggak jauh ya moms ya, jangan sampai jinjit, itu yang paling penting. Nah dari baby walkernya sendiri ini membuat anak kita tuh jadi ngerasa happy gitu. Gue bisa menjelajah keliling rumah sendiri nih tanpa bantuan orang tua. Dia akan merasa, wah kalau gitu gue mesti buru-buru bisa berjalan, berdiri, bahkan berlari sendiri nih. Dan dengan baby walker itu kan biasanya anak kita menjelajah dengan telapak kakinya sendiri, dengan telanjang kaki. Nah baby kita itu sendiri akan punya perasaan, oh ternyata begini ya cara menyeimbangkan postur tubuh. Permukaan yang berbeda membutuhkan otot sendi dan postur tubuh yang berbeda juga. Nah moms, kalau misalnya baby walker bukan pilihan, itu juga depend untuk kalian, jadi tidak dipaksakan. Kalian juga bisa menggunakan push walker. Jadi bisa kita beli di Fisher Price atau push walker banyak di Shopee, dijual lumayan murah. Yang penting cari push walker yang aman. Nah push walker ini sendiri juga bisa menjadi salah satu stimulasi yang sangat baik. Jadi bisa membantu anak kita untuk memperkuat otot kaki dan tangan secara bersamaan, dan itu akan membuat anak kita berlatih terus tanpa bantuan orang tua, dan tentunya akan membuat anak kita bisa cepat berjalan, berdiri, bahkan berlari moms. Ini udah mami buktikan kedua anak mami. Dua-duanya pakai baby walker, pakai push walker. Stimulasi ketujuh, stimulasi playdate.
jadi ini yang paling happy. Kenapa? Jadi playdate ini sendiri bener-bener ada efeknya banget ya buat baby kita ya moms ya, apalagi untuk melatih rasa kepercayaan diri dan tentunya dalam proses belajar, apalagi soal berdiri, berjalan, dan berlari. Nah, jadi di playdate ini biasanya anak kita ketika dia melihat anak yang lain, apalagi yang udah bisa jalan, berdiri, ngambil barang sendiri, dia akan memiliki rasa ketertarikan, rasa kok gue nggak bisa, gue juga mau berjalan, berdiri, berlari kayak teman-teman yang lain, yang dimana otomatis baby kita nih akan berusaha untuk menarik diri, gue juga harus bisa nih, gue mau pegangan, gue mau pelan-pelan berjalan, gue mau pelan-pelan berdiri, gue mau pelan-pelan bisa mengambil barang sendiri dengan berpegangan. Pokoknya itu akan membantu banget moms, dan trust me, ini bener-bener ngebantu banget karena anak mami, Louis dan Louisa sering banget playdate. That's why kenapa Louisa berhasil berjalan sendiri itu di umur 1 tahun. Untuk Louis sendiri mungkin karena efek lockdown di corona ini jadi jarang playdate lagi, seringan di rumah. Louis baru benar-benar bisa berjalan itu di umur 14 bulan, bener-bener tanpa bantuan, dan udah mulai bisa berlari juga di 14 bulan. Setelah 2 bulan dari Cece ya moms ya, tapi it's okay, setiap anak memiliki tumbuh kembang yang berbeda-beda dan keunikannya sendiri-sendiri. Stimulasi ke-8, stimulasi makanan dan mainan. Jadi ini stimulasi yang paling mami suka. Jadi kebetulan Louis dan Louisa itu suka banget sama yang namanya makan apalah, biskuit lah, apapun dia suka. Jadi pada saat usia baby Louis sama Louisa yang mau belajar berdiri, berjalan, bahkan berlari, mami udah mulai pancing apa-apa pakai makanan. Jadi pas fase dimana otot kaki dan tangan, pinggul paha baby Louis dan Louisa udah kuat, mami pakai makanan nih. Dari dia lagi duduk, mami pancing nih pakai makanan di atas dia. Dia ngeliat, dia mulai menekuk lutut, dia berdiri. Walaupun sambil pegangan nih sama mami nih. Nah, pegangan sama mami pegangin nih sambil kasih makan. Pelan-pelan mami lepas tangan mami. Tetap nih pegangan pakai makanan. Tapi lama-kelamaan mami lepas juga nih makanan. Diulang berpuluh-puluh kali. Akhirnya dalam 1 hari langsung bisa berdiri sendiri moms. Berdiri bisa 10 detik, 15 detik, bahkan sampai 1 menit. Jadi trust me, ini benar-benar kebantu banget. Setelah anak kita udah bisa berdiri, yang kita lakukan pancing dengan makanan atau mainan kesukaan dia tuh dengan merambat. Jadi pada saat dia di satu sisi nih, di sofa ini nih, kita di sisi di sininya nih, seberangnya nih, nggak ada pegangannya. Tapi jangan jauh-jauh moms. Nih makanan nih sayang, ayo sini, jalan anak. Walaupun dia jatuh, tapi mami cepet-cepet buru tangkap. Dengan jarak yang pendek dulu nih, lama-kelamaan bisa moms. Kita coba lagi dengan jarak jauh, makin jauh, dan akhirnya anak kita bisa jalan. Happy kan? Dan stimulasi terakhir itu adalah stimulasi ke-9, stimulasi happy. Moms percaya, suasana yang happy akan membuat anak kita makin cepat belajar, makin cepat bisa. Jadi kalau misalnya suasana kita, kamu gimana sih, kok nggak bisa terus, maminya stres gitu, galak gitu, marah-marah terus, itu akan membuat bentuk trauma pada diri baby kita, dan jangan sampai kita lakukan seperti itu ya moms ya. Jadi setiap baby itu punya keunikannya masing-masing. Jangan beda-bedakan dengan baby lain, karena baby lain itu belum tentu sama dengan baby kita, belum tentu memiliki kelebihan yang dimiliki oleh baby kita. Jadi stay positif, stay happy. Apapun yang baby kita lakukan, langkah awalnya itu yang paling penting. Pujilah langkah awal baby kita, semangatin anak kita kasih pujian, kita keep happy terus, ketawa terus, senyum terus. Trust me, anak kita akan cepet banget belajar sesuatu. Nggak cuma soal berdiri, berjalan, berlari. Belajar apapun itu harus tetap kita sebagai orang tua happy dan tetap memberikan pujian, itu yang paling penting. Anak kita nggak bisa, tetap puji. Anak kita tetap nggak bisa jalan, kita tetap happy. Jangan kita marahin, membuat sebuah bentuk trauma kepada baby kita. Karena baby kita masih kecil loh moms, masih kecil banget. Yang mami pelajari ya moms, setelah mengajari anak mami untuk belajar berjalan, berlari, bahkan berdiri, itu mami stay happy. Ketika mami happy memuji anak mami, yang anak mami rasakan, Uwi dan Louisa, mereka tuh pas dipuji, kita ketawa-ketawa, peluk dia, kasih sebuah penghargaan ke anak kita tuh juga happy banget. Wah, ternyata mami aku happy nih, walaupun aku baru bisa cuma segini. Nanti aku mau coba lagi lebih banyak lagi. Aku mau coba lebih banyak langkah biar mami aku makin happy. Pasti mami aku makin sayang sama aku. Trust me, it works moms. Dan that's all 9 stimulasi agar anak kita bisa cepat jalan, berdiri, bahkan berlari. See you di next Cari